Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi yang berjudul analisis data statistik. Adapun malam ini tentunya saya tidak sendiri. Saya akan didampingi oleh teman-teman kelompok. Yang pertama itu ada Pak Roni Vigiani, lalu ada Pak Abdul Manaf Lubis, lalu ada Pak Rohendi, lalu ada Mbak Dea Salsabila, Ibu Baria, terus Mbak Rifatul Khairah, serta Neng Sarah. Yang pertama, pengertian analisis data statistik. Definisi data statistik, analisis data statistik yaitu cara mengolah data atau angka dari penelitian menggunakan rumusan-rumusan rumusan-rumusan statistik supaya hasilnya bisa dipercaya. Maaf, sebentar. Definisinya yaitu cara mengolah data atau angka dari penelitian menggunakan rumus-rumus statistik supaya hasilnya bisa dipercaya dan bermakna. Lalu tujuan utama yaitu menggambarkan data, membuktikan dugaan penelitian, yaitu mencari hubungan antar hal yang diteliti dan menarik kesimpulan umum. Peran dalam penelitian kuantitatif itu menjadi alat utama untuk menjawab pertanyaan penelitian secara objektif dan memberikan bukti nyata dari data. Prinsip dasarnya yaitu harus netral atau tidak memihak, lalu ada konsisten, yaitu hasilnya stabil, terus tepat atau mengukur hal yang benar, dan terakhir yaitu sampel harus mewakili keseluruhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Dea Salsabila. Silakan Mbak Dea, waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Marfuah. Oke, selanjutnya selanjutnya adalah jenis-jenis data penelitian. Data-data penelitian kuantitatif itu biasanya data berupa angka. Contoh, nilai ujian 85, usia 17 tahun, skor tes 90. Data kualitatif biasanya data berupa kategori atau label. Contoh laki-laki atau perempuan, SD atau SMP atau SMA. Nah, skala pengukuran biasanya kalau data kuantitatif itu berupa nominal, eh, ada ordinal seperti urutan, ada interval, jarak, ada rasio, ada nol mutlak. Dan sumber datanya yang primer biasanya dikumpulkan sendiri melalui angket atau wawancara. Sekundernya biasanya diambil dari data yang sudah ada. Next. Nah, di sini statistik deskriptif, perbedaannya statistik deskriptif dengan inferensial. Nah, kalau deskriptif biasanya tekniknya untuk meringkas data berupa menghitung rata-rata atau mean, nilai tengah atau median, nilai terbanyak atau modus, dan seberapa besar tersebar datanya atau standar deviasi. Nah, kalau statistik inferensial itu teknik untuk membuktikan dugaan dan menarik kesimpulan umum dari data sampel, misalnya ujian, regresi, dan kolerasi. Nah, kapan menggunakan deskriptif? Saat ini, eh, kalau ingin tahu gambaran umum datanya, itu biasanya berupa berapa rata-ratanya, terus bagaimana sebarannya, buat tabel dan grafik, biasanya seperti itu. Nah, kapan menggunakan inferensial? Nah, saat ini membuktikan apakah ada pengaruh atau hubungan yang nyata antara variabel yang diteliti. Selanjutnya.
Nah, langkah-langkah analisis data statistik. Yang pertama, persiapkan data. Dimulai dari kumpulkan data, masukkan ke komputer, lalu bersihkan data dari yang aneh atau yang kosong. Berarti dirapihkan ya. Selain dikumpulkan, dirapihkan. Nah, yang kedua, analisis deskriptif, yaitu hitung rata-rata, median, modus, lalu tabel dan grafik agar data mudah dibaca. Yang ketiga, uji prasyarat. Nah, cek dulu apakah data normal, apakah hubungannya lurus. Ini syarat sebelum uji hipotesis. Yang keempat, analisis inferensial. Nah, pakai rumus yang sesuai dengan ujian, regresi, korelasi, atau ujian lainnya yang sesuai dengan jenis penelitian. Oke, selanjutnya eh, akan disampaikan oleh Pak Abdul Manaf. Silahkan Pak Abdul Manaf. Ya, dengar suara saya jelas karena nggak buruk sinyalnya di sini. Jelas Pak. Oke. Dilanjut, Pak. Ya, lanjut ke Waduh. Mana? Sepertinya keluar ya, Mbak Dea. Terpental. Oke, sebentar. Baik, izin membacakan selanjutnya, yaitu instrumen penelitian, yaitu terdiri dari variabel, instrumen, terus jumlah jumlah item, lalu skala. Di variabel kita ada menggunakan dua variabel, variabel X dan Y. Variabel X yaitu motivasi belajar, dan sedangkan variabel Y itu prestasi akademik. Dan instrumennya di dalam variabel X yaitu ada angket atau kuesioner. Jumlah itemnya di dalam variabel X itu 30 butir, dan skalanya kita Likert 1 sampai dengan 5. Lalu di dalam variabel Y atau prestasi akademik, di instrumennya kita menggunakan dokumentasi nilai, terus jumlah itemnya nilai raport, lalu skalanya interval. Uji validitas. Yang pertama yaitu product moment person. Lalu ada R, hitung besar R tabel. Rumusnya itu A sama dengan 0,05. Lalu ada 28 item valid dari 30 item. Lalu uji reliabilitas yaitu ada Cronenberg alpha. Rumusnya ada A sama dengan 0,892, yaitu variabel tinggi atau variabel tinggi. Kriterianya yaitu A besar 0,70. Lalu ada teknis analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif. Mean, median, modus, standar deviasi, distribusi, frekuensi. Mohon maaf, sepertinya saya lagi ada suara azan. Boleh berhenti sebentar? Pak, Bapak. Maaf, maaf tadi terpental. Oke, monggo dilanjut Pak. Yang di bagian teknik analisis data. Ya, ya. Slide-nya bisa dilanjut. Oke, silakan. Ya, selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Ada mean, median, modus, standar deviasi, distribusi, frekuensi. Jadi statistik deskriptif ini dari angka-angka tadi itu ada mean ya. Terus maksud dari mean itu maksud dari data tadi. Terus ada median, pertengahan dari data tadi. Terus ada modusnya, modus yang digunakan dalam
seperti interval gitu, atau penentuan rata-rata bawah, rata-rata atas, terus ada standar deviasi, terus sama distribusi frekuensi ya. Jadi maksudnya dari pemahaman data tadi tuh dilihat perbandingannya. Terus ada lagi uji prasyarat analisis, uji normalitas, uji linearitas. Jadi kita uji dari interval tadi, terus menggunakan standar deviasi yang sudah ditentukan. Nah, apakah ada kesalahan data atau ada perbedaan redistribusi data di situ? Baru lanjut analisis regresi linear sederhana, persamaan regresi. Y sama dengan A plus BX. Ini maksudnya kalau di data kualitatif itu biasanya ada uji, bahasanya apa ya? Uji, bentar, saya agak lupa nih. Oh iya, uji hipotesis ya. Jadi dari uji hipotesis ini kita melihat apa hipotesis yang akan kita keluarkan gitu. Nah, baru setelah itu kita lanjut ke uji hipotesis ya. Uji T parsial dengan koefisien determinasi R2. Jadi dari hipotesis itu, hipotesis pertama, hipotesis kedua kita uji, eh, konklusinya atau apa namanya? Yang terakhir itu hasilnya apakah sesuai atau ada perbedaan gitu. Ah, itu bisa dilihat. Lanjut, bisa, Kak. Ini contoh penerapan deskripsi. Pertama itu ada judul penelitian, pengaruh motivasi. Contoh ya, ini seperti contoh ya. Kita langsung. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik siswa. Ya, penelitiannya menggunakan angket dan data nilai. Jadi, angket ini berupa kuesioner biasanya. Terus data nilai itu yang digunakan itu bisa raport ataupun apa namanya, raport dan hasil prestasi siswa kayak apa namanya, sertifikat-sertifikat mereka mengikuti perlombaan seperti itu. Terus ada variabel penelitian X sama dengan motivasi belajar diukur pakai angket 30 soal. Terus Y sama dengan prestasi akademik diukur dari nilai raport. Nah, populasi dan sampel dari 350 siswa diambil 78 siswa secara acak sebagai sampel menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin ini kalau tidak salah 0,5 kalau tidak salah. Ini sepertinya agak salah hitung ya, 350 ke 78. Nanti bisa dicek lagi ya rumus Slovin ini. Terus teknik analisis statistik deskriptif, uji normalitas. Jadi uji linearitas, analisis regresi linear sederhana, uji T dan koefisien determinasi R. Jadi masih di sini dilihat apakah hipotesis tadi kita X berpengaruh terhadap Y. Nah, maka hasilnya di situ bisa dilihat ya, apakah betul-betul berpengaruh atau tidak. Ya, bisa dilanjut. Untuk selanjutnya, terima kasih Pak Manaf sudah membacakan slide-nya. Untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Ibu Baria, Pak. Bu Baria. Iya, Kak. Slide 11 ya, Kak ya. Hasil uji prasyarat analisis. Ya, sebelum kita menarik kesimpulan dari analisis regresi, kita wajib memastikan bahwa data telah memenuhi uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dari uji linearitas. Uji normalitas, ya, ini jika nilai ini yang signifikasi lebih besar ya, lebih besar dari
bisa di distribusi normal. Ya, nah selanjutnya untuk yang hal ini deviasi from hasil signifikasi. ya hasil signifikasi deviasi. Di sini kan 0,312 ya, lebih besar daripada taraf signifikasi, maka ini hubungannya bersifat normal ya, linear, maaf ya Kak. Nah, selanjutnya yang analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil analisis diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut. Yes. Y sama dengan 24,518 ditambah 0,665X ya. Nah, konstansa sama dengan 24,518. Nah, artinya jika tidak ada perubahan pada variabel X, nilai X sama dengan 0. Maka nilai prediksi untuk variabel Y adalah sebesar 24,518. Nah, selanjutnya di sini koefiensi regresi ya. Di sini misalnya 0,665, nilai positif ini menunjukkan arah hubungan searah, yaitu artinya setiap kenaikan satuan ya, satu satuan pada variabel X, maka variabel E diprediksi akan meningkat sebesar 0,665 satuan gitu. Ya, nah sekarang uji hipotesis dan koefisien. Ganti slide, Kak. Ya, uji hipotesis dan koefisien determinasi. Nah, di sini kita akan masuk ke inti pengujian untuk melihat seberapa signifikan pengaruh variabel X dan seberapa besar kontribusinya terhadap variabel Y. Ya, uji parsial ya dikurangi uji hipotesis. Nah, kita memperoleh hitungan T ya sebesar 7,842. Nah, jika dibandingkan dengan T tabel ya, T tabel 1,991, maka T hitung lebih besar dari T tabel ya, 7.000 ya, misalnya 7.842 lebih besar 1.991, didukung juga dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05. Nah, kesimpulannya uji T kita menolak H 0 dan menerima H A. Ya. Itu saja, Kak. Mangga selanjutnya. Kak, Baik, terima kasih, Kak. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil analisis. Nah, yang pertama, berdasarkan hasil uji T, diperoleh nilai T hitung sebesar 7,842. Kemudian lebih besar dari T tabel, yaitu 1,991 dan sig, atau nilai signifikansi. Sebesar 0,000 yang berarti artinya motivasi belajar terbukti berpengaruh nyata terhadap prestasi, atau dengan kata lain hipotesis penelitian diterima. Nah, selanjutnya yaitu kontribusi variabel. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik, nah, kita melihat nilai koefisien determinasi atau R kuadrat. Hasil penelitian menunjukkan nilai R kuadrat sebesar 0,447 atau 44,7%. Nah, artinya motivasi belajar mampu menjelaskan 44,7% perubahan prestasi akademik siswa. Sementara sisanya yaitu 55,3%
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Kemudian selanjutnya hubungan positif. Nah, hasil analisis juga menunjukkan adanya hubungan yang positif antara motivasi belajar dan prestasi akademik. Yang berarti semakin tinggi motivasi belajar yang dimiliki siswa, maka semakin tinggi pula prestasi akademiknya. Sebaliknya, jika motivasi belajar rendah, maka prestasi akademik cenderung menurun. Berdasarkan nilai koefisien regresi, setiap kenaikan 1 poin motivasi belajar akan meningkatkan prestasi akademik sebesar 0,665 poin. Nah, kesimpulan pembahasannya dapat disimpulkan bahwa dugaan atau hipotesis penelitian terbukti benar. Dengan demikian, motivasi belajar merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam meningkatkan prestasi akademik siswa. Next, Kak. Selanjutnya, interpretasi dan pelapor hasil. Nah, setelah tadi memperoleh hasil analisis, langkah berikutnya yaitu membaca output statistik. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah nilai signifikansi atau p-value. Jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka hasil penelitian dianggap signifikan atau memiliki makna secara statistik. Nah, kemudian menghubungkan dengan hipotesis. Hasil statistik tadi dibandingkan dengan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel atau nilai sig lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, hipotesis penelitian mendapatkan dukungan dari data yang telah dianalisis. Nah, yang selanjutnya yaitu menarik kesimpulan. Kesimpulannya harus didasarkan pada bukti statistik, bukan asumsi. Kemudian gunakan koefisien determinasi R kuadrat untuk besarnya kontribusi variabel. Dan terakhir, menyusun laporan. Nah, harus tulis hasil dengan jelas, tabel data, hasil uji, dan penjelasan yang mudah dan dipahami pembaca. Selanjutnya akan dibacakan Mbak Sarah. Baik, terima kasih. Kita masuk ke ringkasan materi. Pada slide ini berisi ringkasan dari seluruh materi yang sudah kita pelajari. Jika disederhanakan, analisis data statistik adalah cara untuk mengubah kumpulan angka hasil penelitian menjadi informasi yang memiliki makna. Tanpa analisis statistik, peneliti hanya memiliki banyak data, tetapi belum bisa mengetahui apa arti dari data tersebut. Kita juga sudah belajar bahwa ada 2 jenis statistik yang sering digunakan, yaitu statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi data, misalnya mencari rata-rata, nilai tinggi, nilai terendah, atau membuat grafik. Sedangkan statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis dan melihat apakah suatu variabel benar-benar memiliki hubungan atau pengaruh terhadap variabel lain. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa analisis data harus dilakukan secara bertahap, mulai dari mengumpulkan data, mengolah data, melakukan uji prasyarat, hingga menguji hipotesis. Dari contoh penelitian yang dibahas, seperti contoh di atas, kita menemukan bahwa motivasi belajar memiliki pengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Jadi inti dari seluruh materi ini adalah bahwa analisis data statistik membantu peneliti mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan perkiraan atau pendapat pribadi. Oke, next. Ada beberapa tips penting dalam melakukan analisis data. Yang pertama, kita harus memahami jenis data yang dimiliki. Hal ini penting karena setiap jenis data memiliki cara analisis yang berbeda. Jika salah memilih
teknis analisis, maka hasil penelitian bisa menjadi kurang tepat. Yang kedua, jangan langsung melakukan uji hipotesis. Sebelum itu, kita harus memastikan bahwa data sudah memenuhi syarat melalui uji prasyarat, seperti uji normalitas dan uji linearitas. Ibaratnya sebelum berangkat perjalanan jauh, kita harus memastikan kendaraan kita dalam kondisi baik terlebih dahulu. Yang ketiga, gunakan tabel dan grafik untuk membantu menjelaskan data. Dengan adanya tabel dan grafik, pembaca dapat memahami hasil penelitian dengan lebih cepat dan mudah dibandingkan hanya melihat angka-angka yang banyak. Yang keempat, perhatikan nilai signifikansi atau nilai SIG. Dalam penelitian kuantitatif, nilai ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan apakah hasil penelitian bermakna atau tidak. Secara sederhana, jika nilai SIG lebih kecil dari 0,5, maka hasil penelitian dianggap signifikan, yang artinya hubungan atau pengaruh yang ditemukan benar-benar ada dan bukan terjadi secara kebetulan. Jadi pesan penting di sini adalah jangan hanya fokus pada menghitung data, tetapi pahami juga prosesnya, syarat-syaratnya, dan cara membaca hasilnya. Dengan begitu, kesimpulan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Roni. Silakan. Pak Roni Vigiani, Ya, silakan Pak. kesimpulan dan saran. Variabel X, motivasi belajar berada pada kategori tinggi dengan means 82,45. Kesimpulan ini se- rata-rata means sebesar 82,45 menunjukkan bahwa secara umum subjek penelitian memiliki dorongan energik yang sangat kuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tahap terhadap kesulitan dan memiliki tingkat motivasi belajar yang tinggi. Nilai 82,45 itu biasanya diperoleh dari total skor kuesioner skala Likert yang telah ditransformasikan ke dalam skala 100 atau skor konversi atau melalui perhitungan means empirik. Selanjutnya yaitu variabel Y, prestasi akademik berada pada kategori baik dengan mean 79,32. Berdasarkan data yang disampaikan, ini rata-rata min sebesar 79,2 menunjukkan bahwa capaian akademik siswa atau mahasiswa secara umum telah memenuhi standar yang diharapkan. Berikut adalah interpretasi singkat dan langkah analisis yang bisa kita gunakan untuk menyusun laporan atau penelitian. Interpretasi nilai skor 79,2 berada pada kategori baik. Ini mencerminkan pemahaman materi atau penguasaan kompetensi yang memuaskan secara klasikal. Konteks data. Nilai ini mungkin sudah berada di atas kriteria ketuntasan minimal atau KKM
sekolah, atau standar evaluasi kampus. Langkah lanjutan. Data ini termasuk dalam statistik deskriptif untuk analisis lebih mendalam. Biasanya perlu membandingkan dengan kategori standar yang digunakan seperti skala 0 sampai 100 atau kategori baik atau sangat baik, cukup atau kurang. Uji T menghasilkan T hitung 7,842 berbanding T variabel 1,991 hingga H H apa ya, H kuadrat atau apa ini ditolak. Hasil ini menunjukkan adanya pengaruh atau perbedaan yang signifikan secara statistik, sehingga variabel yang diuji terbukti valid. HO ditolak. Hipotesis nol yang menyatakan tidak ada pengaruh atau tidak ada perbedaan tidak berlaku. Kesimpulan, jika ini adalah uji regresi, berarti variabel independen X terbukti berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Jika ini adalah uji beda seperti independent sample test, berarti terdapat perbedaan yang nyata antar kelompok sampel. Selanjutnya, koefisien determinasi R2 R kuadrat sama dengan 0,447. Artinya X berkontribusi 44,7% terhadap Y. Ini agak belum pahami saya ini. Belum saya mengerti. Jadi mohon maaf ya, Bapak Ibu. Saran bagi pendidik, gunakan hasil analisis sebagai dasar evaluasi dan perbaikan strategi pembelajaran. Bagi pendidik atau para guru atau dosen, ini harus mengevaluasi pembelajaran supaya strategi pembelajarannya supaya bagus. Jadi lebih giat mahasiswa atau murid-muridnya itu lebih giat, lebih fokus. Maka perbaiki strateginya. Misalnya tidak harus lempeng terus atau ya dikasih candaan sedikit itu. Biar fresh otaknya ya Pak ya Bu ya. Kemudian bagi peserta didik, tingkatkan faktor-faktor yang terbukti berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Ya jelas ini harus ditingkatkan. Untuk meningkatkan hasil belajar secara signifikan, fokuslah pada optimalisasi motivasi, kemandirian belajar, lingkungan, dan metode pengajaran guru.
Ini sangat penting bagi kita, yaitu mahasiswa, mencari motivasi, kemandirian belajar. Saya juga masih cari-cari nih. Seperti teman-teman sudah pada hebat-hebatnya. Seperti Pak Abdul Manaf, Pak Rohendi, termasuk kawan-kawan semua ya. Ini Masya Allah sudah luar biasa. Sudah luar biasa banget nih. Maka saya itu lagi belajar, terus belajar dengan apa? Dengan lingkungan mahasiswa, lingkungan keluarga, dan metode pengajaran guru. Ini sangat penting bagi kita semua. Ciptakan kebijakan terus bagi institusi ciptakan kebijakan berbasis data untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Bagi bagi institusi, ya misalnya di ISIP ini harus bisa menciptakan kebijakan berbasis data. Harus bisa mengambil keputusan berbasis asumsi menuju kebijakan berbasis data. Berikut adalah kerangka kerja dan langkah strategis yang harus diterapkan oleh institusi pendidikan. Satu, integrasi dan pengumpulan data yang komprehensif. Kumpulkan data secara terpusat dan berkala dari berbagai instrumen penilaian untuk mendapatkan gambaran yang utuh. Asesmen akademik, hasil ujian formatif, sumatif, dan asesmen nasional. Rapor pendidikan untuk mengukur literasi dan sebagainya. Kemudian selanjutnya bagi peneliti, kembangkan model dengan variabel tambahan untuk menjelaskan 55,3% varians yang tersisa. Jadi apa bisa mengembangkan model ini? Harus bisa mengembangkan model yaitu varian sebesar 55,3%. Perlu menambahkan variabel independen baru ke dalam model. Lakukan ini dengan menggunakan analisis regresi berganda atau pemodelan struktural. Nilai sisa ini biasanya dilihat dari adjusted R kuadrat agar penambahan variabel baru lebih akurat. Next, terima kasih. Analisis data statistik penelitian kuantitatif kelompok 6 sudah diuraikan bersama kawan-kawan. Sekarang tinggal menunggu sesi tanya jawab. Terima kasih semuanya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian teman-teman dari kelompok 6 presentasinya. Kita mulai sesi tanya jawab. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari teman-teman atau ingin menambahkan dari kurangnya penelitian, kurangnya presentasi kami. Silahkan.
Kita sudah ada 4 pertanyaan ya. Mungkin Ibu Baria, Mbak Riffatul Khairo, atau yang lainnya bisa menjawab. Atau mungkin Pak Mana bisa menjawab salah satu pertanyaannya. Halo, tes sepi teman. Halo, teman-teman, ini apakah mau dijawab pertanyaan yang di kolom chat? Sudah ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan. Silakan. Baik, Bu. Di sini saya akan membantu menjawab dari Ibu Misriah. Tadi soalnya, apa akibatnya jika kita paksa uji regresi, padahal data tidak normal atau tidak linier? Eh, Mungkin apabila data yang tidak normal atau tidak linier dipaksa untuk dianalisis menggunakan regresi linier, maka hasil pengujiannya dapat menjadi bias atau kurang valid. Jadi akibatnya kesimpulan penelitian berpotensi tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, uji asumsi seperti normalitas dan linearitas perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis regresi, Bu. Mungkin
Itu sih yang saya bisa jawab. Untuk yang lainnya bisa ditambahkan. Baik, terima kasih. Bagaimana Bu Misria? Apa sudah cukup atas jawaban dari Mbak Rif atau Khairul? Ya, cukup. Terima kasih banyak ya, Kak. Oke, baik. Izin menjawab terkait pertanyaan Pak Dadan. Pertanyaan beliau itu, apa kaitan antara instrumen penelitian dengan tujuan penelitian? Mohon maaf suaranya agak dibesarin, Mbak. Oh, oke, baik. Kaitan antara instrumen penelitian dan tujuan penelitian itu sangat erat, bahkan bisa dibilang bersifat mutlak. Hubungan keduanya adalah hubungan sebab, akibat, dan keselarasan. Secara sederhananya, tujuan penelitian itu adalah targetnya apa yang ingin dicapai, lalu sedangkan instrumen penelitian adalah alatnya, yaitu bagaimana cara mencapai target tersebut. Adapun rincian kaitan erat antar keduanya itu pertama itu instrumen itu adalah turunan langsung dari tujuan. Ya, ketika Anda menulis tujuan penelitian, misalnya untuk mengetahui metode mengajar X terhadap hasil belajar Y. Nah, tujuan tersebut itu harus dipecah menjadi indikator-indikator yang spesifik. Indikator inilah yang kemudiannya itu disusun menjadi butir-butir pertanyaan dan pertanyaan atau pernyataan dalam instrumen penelitian atau seperti kuesioner, soal tes, atau pedoman wawancara. Yang kedua yaitu penentu validitas penelitian. Sebuah penelitian dikatakan valid jika instrumen yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur berdasarkan tujuan penelitian. Jika tujuan Anda adalah mengukur tingkat kepuasan mahasiswa, maka instrumennya harus berupa skala kepuasan atau kuesioner, bukan tes kemampuan akademik. Tapi jika instrumen tidak sejalan dengan tujuan, maka data yang terkumpul akan sia-sia karena tidak bisa digunakan untuk menjawab tujuan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu penentu metode dan bentuk instrumennya. Tujuan penelitian menentukan pendekatan apa yang Anda gunakan, yaitu kuantitatif atau kualitatif, yang secara otomatis mendikte bentuk instrumennya. Jika tujuan penelitiannya adalah menguji hubungan pengaruh atau mengeneralisasi data angka, maka pendekatan instrumennya itu masuknya ke kuantitatif, yaitu menggunakan instrumen baku seperti angket atau kuesioner tertutup, lembar tes, pilihan ganda, atau instrumen laboratorium. Tapi jika memahami fenomena secara mendalam atau mengeksplor pengalaman atau motif, itu masuknya ke kualitatif, menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara mendalam atau in-depth interview, paduan observasi, atau catatan lapangan, itu file notes. Nah, contoh konkretnya kaitan keduanya itu tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui efektivitas penggunaan media sosial sebagai sarana promosi atau prodi terhadap keputusan mahasiswa memilih jurusan tersebut. Itu contoh dari saya. Lalu selanjutnya instrumen yang selaras.
Apa sih instrumen Scholars? Itu kuesioner dengan skala Likert yang berisi pertanyaan tentang seberapa sering sih mahasiswa melihat promosi prodi di media sosial, yaitu atau mengukur variabel media sosialnya gitu. Yang kedua yaitu apa yang mendorong mereka itu untuk mendaftar atau mengukur variabel keputusan memilih. Nah, yang ketiga itu jika instrumen salah atau tidak berkaitan. Peneliti justru membuat instrumen tes kemampuan akademik mahasiswa baru, yaitu data tes ini tidak akan bisa menjawab tujuan penelitian di atas. Kesimpulannya, instrumen penelitian itu berfungsi sebagai jembatan yang mengumpulkan data di lapangan agar bisa diolah untuk menjawab dan memenuhi tujuan penelitian. Jika jembatan ini salah bangun atau tidak mengarah ke tujuan, maka penelitian tersebut akan gagal mencapai sasarannya. Oleh karena itu, saat menyusun instrumen, peneliti harus selalu menengok kembali ke bab tujuan penelitiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana tanggapan Pak Dadan? Apa ada sanggahan? Kalau instrumen penelitian itu langsung diterapkan di penelitian atau ada uji coba dulu sebelum diterapkan? Menurut kelompok ini apa perlu diuji coba dulu apa langsung saja diterapkan dalam penelitian? Diuji coba dulu Pak Dadan. Coba dulu. Iya. Ini sama ada kaitannya dengan pertanyaan tadi yang siapa ya, Mas Fadlan ya, Mas Fadlan. Nah ini ya, ada hubungan tadi ini pertanyaan Pak Dadan dengan Mas Fadlan. Bagaimana cara memastikan setiap butir pertanyaan dalam instrumen benar-benar mewakili indikator variabel yang diteliti? Nah, gini Mas Fadlan, yang pertama, setiap indikator minimal ada satu butir pertanyaan gitu. Jika ya jadi jika lebih baik kalau lebih ya itu lebih baik gitu maksudnya ya. Minimal ada satu pertanyaan, lebih dari satu itu lebih baik gitu. Yang kedua, setiap indikator dibuat dua pertanyaan, yang satu ke arah positif ya berkutub positif, yang satunya negatif. Artinya ketika pertanyaan itu diajukan ke orang, biasanya orang akan cenderung menjawab nilai yang kecil. Nah, itu berarti dia negatif gitu. Nah, kalau positif biasanya orang kalau diberi pertanyaan dia akan menjawab pertanyaan yang besar, maka itu nilainya positif. Ya, itu masih satu indikator dari satu indikator yang sama. Yang ketiga, ya caranya itu divalidasi oleh validator atau orang yang ahli terhadap instrumen penelitian. Nah, keempat, nih tadi nih yang Pak Dadan tanyakan juga, diuji coba sebelum ke unit penelitian sesungguhnya. Begitu Mas Fadlan dan Pak Dadan. Terima kasih. Monggo silakan teman-teman yang lain atau Ibu dosen mau menambahkan, menyempurnakan, silakan Bu dosen. Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman semua atas diskusi pada malam hari ini. Ini merupakan presentasi yang terakhir ya, begitu ya. Nanti setelah ini teman-teman akan melanjutkan pada sesi-sesi latihan yang harus diselesaikan. Sebenarnya pertanyaannya dari mulai Pak Dadan sampai dengan Mas Fadlan itu semuanya saling berkaitan gitu ya, dan itu tentang bagaimana sih praktis dan teknis mengerjakan penelitian kuantitatif. Nah, tadi sudah dijawab dengan baik ya apa yang ditanyakan oleh Pak Dadan tentang apa hubungannya tujuan penelitian dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu alatnya gitu ya. Tujuan itu adalah apa yang ingin dicapai gitu ya. Dia hendak menjawab masalah atau gap yang dirumuskan dalam rumusan masalah sehingga membutuhkan jawaban atau pembuktian atau kesimpulan yang nantinya akan disiarkan kepada publik begitu ya.
baik itu nanti mau dibuat ke karya ilmiah, baik itu nanti mau sebatas laporan penelitian begitu ya. Nah, itu untuk menjawab apa? Untuk menjawab fenomena-fenomena sosial yang digelisahkan gitu ya, yang ditemukan masalahnya oleh Pak Dadan. Pak Dadan sumpamanya gelisah tentang kenapa ya anak-anak sekarang itu sudah nggak mau mengaji begitu ya. Apakah itu ada hubungannya dengan apa namanya peningkatan gadget gitu ya, peningkatan teknologi dan lain sebagainya. Nah, nanti itu bisa diteliti dengan kuantitatif. Apakah memang gadget itu berpengaruh kepada penurunan tingkat belajar anak gitu ya. Kenapa Pak Dadan gelisah gitu? Karena kok anak-anak sekarang itu nggak baca buku gitu ya, nggak belajar, kemudian waktu sehari-harinya itu digunakan untuk main gadget. Nah, itu fakta-fakta gitu ya, fakta-fakta yang ditemukan oleh Pak Dadan misalkan kayak gitu. Kemudian dari fakta-fakta itu diramu, kemudian Pak Dadan meramu juga tentang bagaimana perkembangan teknologi itu dari fungsi fundamentalnya sampai dengan perkembangan dan apa namanya gejala-gejalanya begitu. Gejala-gejalanya sampai dengan dampaknya. Nah, itu secara konseptual itu dibaca gitu ya. Isu-isu itu dibaca, kemudian menemukan gap gitu ya. Seharusnya teknologi ini berkembang gitu ya, itu adalah untuk memudahkan pekerjaan manusia begitu seperti itu untuk memecahkan masalah masyarakat seperti itu. Tetapi kok saya justru menemukan bahwa anak-anak itu mulai menurun tingkat belajarnya ketika diberikan teknologi dalam pembelajaran misalkan kayak gitu. Nah, itu kalau bagus ada datanya gitu ya. Misalkan dari data hasil laporannya siapa atau data dari departemen mana kayak gitu itu disajikan itu sebagai bahan dasar untuk argumentatif gitu. Nanti setelah itu keresahan itu ditumpahkan dalam bentuk rumusan masalah atau pertanyaan penelitian gitu ya. Ini apakah kemudian berhubungan atau tidak begitu. Nah, kemudian tujuannya adalah untuk mencari tahu apakah berpengaruh, ada hubungan atau ada pengaruh di antara keduanya begitu, atau memang tidak berhubungan sama sekali begitu. Nah, itu adalah yang ingin dicapainya begitu Pak Dadan. Nah, kemudian selanjutnya dia harus diteliti begitu ya, harus diteliti. Maka Pak Dadan dan teman-teman itu ketika sudah merumuskan sebuah masalah gitu ya dan menuangkannya ke dalam rumusan masalah, maka kemudian harus menelitinya gitu ya, menjawabnya karena sudah mempertanyakannya begitu ya. Nah, cara untuk menjawabnya yaitu dengan instrumen penelitian. Instrumen penelitian itu ya dia itu adalah bagian dari cara untuk mencari jawabannya itu, Pak Dadan. Kalau di kualitatif, tentu cara untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu adalah observasi, misalkan. Kemudian wawancara mendalam gitu ya. Dan disambung dengan ditambah misalkan live in kayak gitu ya, hidup bersama. Nah, ini kalau misalkan teman-teman yang suka pada kajian-kajian yang mendalam, itu biasanya ketiga hal itu sering dilakukan gitu ya. Itu untuk data primernya. Jadi observasi, kemudian wawancara mendalam ditambah dengan live in. Misalkan mengkaji tentang kemiskinan petani gitu ya. Kita mau memahami kehidupan petani begitu. Nah, kita sampai hidup bersama dengan petaninya, ikut mencangkul, ikut makan bareng, ikut apa namanya tidur merasakan bagaimana airnya, apa yang diminum, apa yang kemudian tersaji di rumahnya begitu ya. Itu biasanya kajian-kajian yang sifatnya mendalam dan itu hanya dilakukan dengan metode kualitatif, tidak dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif untuk mencari tadi misalkan apakah ada hubungannya dengan penggunaan teknologi dengan apa namanya penurunan tingkat belajar siswa misalkan. Nah, itu instrumennya untuk menjawab pertanyaannya yaitu dengan apa? Misalkan dengan angket kayak gitu ya, tadi kuesioner kayak gitu. Nah, maka itu perlu dibuat angket dan kuesionernya. Nah, ini nyambung dengan pertanyaannya
Mas Fadlan. Maka angket dan sejenisnya itu gimana sih caranya gitu biar dia itu sudah mewakili rumusan masalah dan mampu menghasilkan kesimpulan. Karena kesalahan awal kita atau penelitian kita itu gagal, itu biasanya dimulai dari menyusun instrumen penelitian yang tidak tepat, begitu. Nah, di sini cara untuk menyusun instrumen penelitian yang tepat itu adalah yang pertama kita harus memahami konsepnya terlebih dahulu. Nah, mungkin sebentar saya tidak bisa ini karena saya bukan host ya. Saya ada akun dengan nama Ifah, teman-teman bisakah saya sharing? Ini hanya untuk ini bukan PPT, cuman sekedar ada satu jenis penelitian yang kemudian variabel apa saja sih yang kemudian harus diturunkan ke dalam instrumen penelitian itu, begitu. Sudah, Miss, sudah bisa berbagi layar. Terima kasih. Ini misalkan ada satu jenis penelitian gitu ya, judulnya adalah pengaruh program pendampingan koperasi merdeka terhadap peningkatan ekonomi UMKM di Jawa Barat gitu. Misalkan ini studi UMKM apa gitu ya, studi UMKM A di Cirebon gitu ya, misalkan kayak gitu. Nah, ini teman-teman harus memahami yang pertama adalah konsepnya terlebih dahulu. Harus memahami variabelnya, antar variabelnya. Mana variabel independen dan mana variabel dependennya, begitu ya. Karena kalau kita salah memahami variabelnya, nanti kita tidak bisa merumuskan pertanyaan penelitian tadi gitu ya, atau butir-butir pertanyaan tadi. Betul apa yang dikatakan oleh pemantik bahwa setidaknya dalam setiap variabel itu nanti kita harus menurunkannya ke dalam indikator. Nah, bagaimana cara menurunkannya ke dalam indikator? Yaitu kita memahami konsepsi variabelnya itu sendiri. Nah, program pendampingan koperasi. Program pendampingan koperasinya itu apa aja misalkan. Nah, ini secara konsepsi ya, secara teoretiknya dia itu harus diturunkan bahwa di programnya Dinas Koperasi itu dia ada pelatihan pemasaran misalkan, atau kemudian pelatihan keuangan kayak gitu ya, kemudian pelatihan koperasi produksi misalkan kayak gitu. Nah, nanti variabel pendampingan itu adalah untuk mengukur pendampingan koperasi itu adalah butir-butir pertanyaannya yang berhubungan dengan program pendampingannya begitu. Program pendampingannya ternyata ada pemasaran, ada keuangan, ada manajemen produksi kayak gitu. Nah, nanti ini dicampurkan dengan berbagai macam pertanyaan yang dia itu mulai dari pertanyaan yang sifatnya skala nominal dan skala ordinal tadi kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan pertanyaan yang skalanya nominal itu kan pertanyaan yang sifatnya tertutup ya, yang hanya dia itu ada 2 jawaban kayak gitu, ya atau tidak, misalkan jenis pertanyaannya perempuan atau laki-laki kayak gitu. Nah, nanti ada yang skalanya ordinal, mendalam, dia itu biasanya skala Likert kayak gitu. Nah, nanti di situ biasanya berisi tentang pendapat kayak gitu. Nah, betul, berisi tentang pendapat itu harus ada pertanyaan yang sifatnya keterbalikan gitu, Mas Fadlan. Jadi misalkan tentang pemasaran, tentang pelatihan pemasaran. Sudah berapa lama Anda mengikuti kegiatan atau mendapatkan pendampingan dari Koperasi Merdeka kayak gitu. Nah, nanti setelah mendapatkan pelatihan pemasaran kayak gitu, usaha saya meningkat misalkan kayak gitu ya. Nah, itu jenis-jenis pertanyaan itu disusun berdasarkan
konsepsi atas variabel itu yang kemudian diturunkan menjadi indikator-indikator itu. Nah, nanti peningkatan ekonomi sendiri itu indikatornya apa gitu ya. Peningkatan ekonomi itu indikatornya adalah income misalkan atau omset kayak gitu ya. Nah, nanti pertanyaan penelitiannya itu berkaitan dengan omset. Nah, yang berkaitan dengan omset itu nanti apa aja begitu ya. Apakah dihitung per skalanya itu 2 bulan atau 3 bulan sebelum melakukan atau mendapatkan pendampingan, atau 2 bulan atau 3 bulan setelah mendapatkan pendampingan. Jadi nanti butir-butir pertanyaannya itu dibedakan berdasarkan variabelnya. Yang pertama tentu ada variabel data dari ini ya, kalau ini kasusnya dari ini ya, ini adalah UMKM-nya dulu gitu ya, data tentang UMKM-nya kayak gitu. Nah, data tentang UMKM ini kita nggak perlu sebut nama, misalkan tinggal jenis UMKM apa, lamanya usahanya sudah berapa lama, kayak gitu. Kemudian pendapatan omset saat ini berapa, kayak gitu misal ya. Kemudian apalagi gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan apa namanya, data tentang UMKM itu, produksi awal berapa, sekarang jumlah apa namanya, jumlah tenaga kerjanya berapa, kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti di butir yang kedua variabelnya berisi tentang mempertanyakan atau sedang menguji atau mendapatkan data tentang variabel program pendampingan. Yang pertama, yang kedua itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah berisi tentang pertanyaan yang sedang menguji atau mendapatkan jawaban tentang peningkatan pendapatan ekonomi. Begitu. Jadi ada tiga butir, apa namanya? Ada 3 butir kuesioner yang kemudian harus diisi oleh apa namanya, oleh responden begitu. Nah, ini tentu saja respondennya harus dipilih gitu ya. Harus dipilih siapa respondennya. Jangan sampai nanti kita sedang meneliti UMKM A tapi kita malah menelitinya bukan UMKM tersebut kayak gitu. Nah, itu juga nanti mempengaruhi hasil penelitian kita begitu. Sehingga bukan hanya ketepatan kita dalam membuat apa namanya instrumen penelitian, tetapi pemilihan dari apa namanya sampel itu juga sangat berpengaruh kepada ketepatan kita atau cara kita dalam melakukan penelitian. Maka kemudian tadi apa alasannya gitu kalau kita pakai rumus Lovin atau kita pakai tabel Krejci-Morgan kayak gitu. Nah, itu kita tuh pada kondisi-kondisi yang seperti apa sih gitu ya. Kemudian menentukan alasan itu begitu. Nah, ini sebenarnya konsepsinya itu secara kuantitatif ya Pak Tohari. Penelitian kuantitatif itu menghendaki jumlah narasumber yang banyak. Jadi kalau misalkan respondennya lebih banyak itu sebenarnya lebih bagus begitu ya. Berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif satu asal dia representatif begitu ya, itu sudah bisa digunakan. Maka kemudian di sini harus dihitung, harus disesuaikan begitu ya. Harus disesuaikan bagaimana caranya kita memilih sampel yang tepat begitu ya dari populasi yang sudah tersedia. Nah, sebenarnya mau milih yang Slovin, mau milih yang Krejci-Morgan itu baiknya disesuaikan dengan desain penelitian kita itu arahnya yang apa begitu ya. Tapi tidak masalah untuk perhitungan
tidak begitu, menurut saya ya, tidak begitu bermasalah gitu untuk mendapatkan jumlah sampel. Tapi yang jelas adalah cara menentukan sampelnya begitu. Nanti yang akan lebih ringkih gitu. Apakah dia mau pakai purpose sampling atau yang lainnya begitu. Misalkan caranya ini ya, dari contoh ini gitu. Ini tentu kita mau pakai apa begitu. Cara menentukan sampelnya, mau purpose sampling atau mau pakai yang mana lagi gitu, atau yang lainnya gitu. Nah, itu kan banyak ya dari materi yang sudah lewat, cara menentukan responden itu kita sudah melalui gitu. Itu. Nah, maka ini tentu saja harus dicari gitu, Pak. Oh, jadi yang harus menjadi responden dalam penelitian itu adalah UMKM binaan dari Koperasi Merdeka, begitu. Yang dia itu adalah apa namanya UMKM A gitu, bukan UMKM B atau UMKM C, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti dicari dulu datanya UMKM A di apa namanya lembaga koperasi merdeka itu jumlah dampingannya ada berapa begitu. Kalau misalkan jumlah dampingannya itu ada misal hanya 20 begitu ya. Mau Pak Tohari teliti semuanya itu lebih baik gitu ya. Kalau jumlah sampelnya ternyata sedikit begitu. Kalau ternyata jumlah sampelnya sampai ribuan gitu ya. Sampai ribuan itu kan sangat banyak begitu. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu kita harus menentukan mana yang paling ibaratnya dia bisa dikejar begitu ya, karena tidak mungkin kita akan menghitung data ribuan begitu, atau kita tidak mungkin bisa menganalisis data sampai yang sifatnya ribuan gitu. Nah, ini penentuan ini yang sangat ringkih gitu ya, sangat ringkih dan sangat menentukan apakah dia itu respondennya sudah valid begitu. Nah, ini tadi maka kalau misalkan kita sudah merumuskan ke dalam butir-butir pertanyaan yang sesuai dengan indikator-indikator variabel itu secara jelas, benar, kemudian kita ukur juga dengan respondennya itu sudah tepat belum pemilihan respondennya, Mas Fadlan. Nah, nanti kalau misalkan sudah tepat begitu ya, itu sebenarnya perlu diuji coba begitu. Angket itu perlu dikeluarkan begitu. Jadi tidak bisa langsung diukur ke alat yang namanya SPSS gitu. Tapi dikeluarkan dulu si angketnya. Kalau kita merasa oh sudah benar cara menentukan sampelnya sudah benar, kita juga sudah benar juga dalam apa namanya membuat indikator per variabel penelitian kita dan menurunkan ke setiap butir instrumen penelitian kita atau angket kita. Nah, kemudian baru kita keluarkan begitu ya. Kita uji apakah nanti reabilitas dan validitas datanya itu seimbang begitu. Nah, karena kan teman-teman di kualitatif ada yang namanya triangulasi begitu ya. Ada yang namanya lain-lainnya itu ya. Tapi yang paling sering itu, yang paling sering banget digunakan itu adalah triangulasi. Nah, di sini uji validitas dan uji reabilitas itu dalam penelitian kuantitatif ya sama, menguji apakah apa namanya tuh data primer kita itu sudah layak gitu ya. Kuesioner dan pertanyaan-pertanyaan penelitian kita itu sudah layak begitu. Nah, nanti itu maka perlu diuji. Tadi sudah dibuat ya, sudah begini, sudah diturunkan, kemudian dikeluarkan, disebarkan, nanti dimasukkan lagi gitu. Nah, nanti baru itu diinputkan ke SPSS begitu. Nanti dalam SPSS itu ada untuk menguji apakah apa namanya angket kita itu sudah valid dan sudah reliable begitu. Nah, di sini
dia rumusnya ketika nilai R-nya itu lebih besar dari tabel gitu ya, maka atau dengan nilai sigmanya itu 5%, maka butir pertanyaannya itu valid. Itu rumusnya itu. Nah, nanti ini yang perlu dipraktikkan adalah teman-teman itu adalah selain membuat kuesioner begitu ya, teman-teman juga harus praktek mendownload SPSS, kemudian cara menggunakan SPSS-nya begitu. Nah, nanti ada uji reliabilitas. Reliabilitas ini adalah keandalan gitu ya, Mas Fadlan ya. Dia itu apakah jawaban dari narasumber atau responden itu stabil begitu. Apakah kalau dari triangulasi itu begini, dia diujikan di pertanyaan yang sama diberikan pada waktu yang berbeda begitu. Nah, uji reliabilitas dalam kuantitatif itu juga sebenarnya bisa begitu. Misalkan angket yang sama diberikan kepada orang yang sama di waktu yang berbeda. Apakah nanti jawaban dari narasumber tersebut konsisten? Nah, itu kalau nanti dimasukkan ke dalam SPSS, maka rumusnya nilai alpha Cronbach-nya itu harus lebih besar dari 0,70 begitu. Nanti ada perhitungannya dan ada cara inputnya di di SPSS itu sebenarnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian beralih ke pertanyaannya Ibu Misriyah nih. Ini ketika datanya sudah tadi ya, instrumen penelitiannya sudah benar begitu, kemudian sudah diuji validitas dan reliabilitasnya udah oke begitu. Nah, kemudian kita sebelum mendapatkan kesimpulan itu kan dianalisis dulu ya, mau analisisnya regresi dan lain-lainnya begitu ya, itu bisa begitu kan. Nah, tapi ternyata di sini ada kasus datanya itu tidak normal begitu. Nah, sebelum kita mengetahui apakah datanya itu normal atau tidak, itu sebenarnya diinputkan terlebih dahulu. Begitu ya, datanya itu diinputkan terlebih dahulu di SPSS-nya. Kemudian nanti ada kolom analis gitu ya. Nanti di analis itu dibuatkan ada menu-menunya sebenarnya. Nanti saya sebenarnya belum bisa menampilkan itu ya teman-teman. Nah, nanti di situ tahapannya adalah untuk mencari dulu apakah ada data yang abnormal begitu. Ada data yang tidak normal. Dianalisis dulu begitu. Nah, nanti setelah kelihatan ada data yang kok nggak sesuai ya begitu ya, ada data yang tidak normal begitu, maka tahapan selanjutnya itu adalah mengeluarkan data yang abnormal itu begitu. Nah, cuman kita kan nggak tahu gitu ya, dari misalkan 100 angket itu data yang tidak normalnya itu yang mana. Nah, di SPSS itu ada Bu, di SPSS itu ada cara untuk mencari mana sih data yang tidak normalnya begitu. Nah, nanti setelah data yang tidak normalnya itu diketahui gitu ya, maka nanti data yang tidak normalnya itu dibuang. Kalau misalkan tidak membuang dulu data yang tidak normalnya, maka nanti analisisnya bisa jadi salah begitu ya. Karena tadi ada data residu yang seharusnya itu tidak menjadi bagian daripada analisis. Begitu, tahapannya kurang lebih seperti itu. Silahkan teman-teman ada yang mau menyangga terlebih dahulu. Barangkali yang sudah banyak melakukan penelitian kuantitatif, berbagi cerita dan pengalaman. Teman-teman, saya ada buku yang untuk tips SPSS sederhana. Salah satunya ini. Nanti ini bisa dibeli atau mungkin bisa cari yang yang
PDF-nya mungkin teman-teman kalau bisa cari silahkan dicari ya untuk panduan ketika nanti teman-teman melakukan praktik-praktik atau nanti teman-teman melakukan penelitian dan lain sebagainya. Silahkan teman-teman ada yang mau dibantah, disanggah dan memberikan pengalaman tersendiri dari penelitian kuantitatifnya. Pak Tohari gimana Pak Tohari? Halo teman-teman. Sepertinya belum banyak Bu yang melakukan penelitian kuantitatif. Oh, gitu ya. Iya, Bu. Baik, kita sama-sama belajar. Nanti silakan teman-teman juga bisa, pembelajaran sekarang sudah sangat terbuka ya. Teman-teman bisa melakukan pembelajaran secara mandiri juga di YouTube dan lain sebagainya. Bagaimana cara mendownload SPSS, kemudian bagaimana cara untuk mengaplikasikannya begitu. Tapi yang paling fundamental itu adalah kuesionernya terlebih dahulu. Itu kalau misalkan butir-butir pertanyaannya itu tidak sesuai dengan variabelnya gitu ya, itu kemungkinan nanti penelitian kita itu hasilnya meleset dari tujuannya begitu. Ada mata kuliah lagi ya setelah ini ya? Ada Bu, bahasa Arab. Oke. Pusing semua ya ini ya. Setelah kuantitatif kemudian bahasa Arab gitu diaduk-aduk, makanya tadi ada yang pengen ada bercandaan gitu ya. Sementara saya sendiri tidak bisa kalau ada sesi untuk ngebanyol karena saya belum pernah dan belum bisa untuk ngebanyol. Bapak Ibu mohon maaf kalau saya belum bisa mencairkan suasana selama kita belajar di kelas Zoom ini. Baik, itu mungkin mudah-mudahan Bapak dan Ibu puas ya. Mudah-mudahan bisa diterima dan dipahami juga. Bisa dibayang-bayangkan begitu Mbak Misria dari pertanyaannya tadi? Kalau saya masih bingung, Bu, karena kan saya penelitiannya ini mau nyoba pakai data eh, sekunder ya, yang apa namanya? Jadi tidak ada kuesioner, Bu. Cara Ya. mengolahnya itu yang kayak masih bingung, Bu. Nah, ini memang saya juga masih bertanya-tanya nih kalau penelitian kuantitatif dengan data sekunder itu dia bagaimana begitu ya. Tapi kalau misalkan sepertinya jarang sih, Mas. Sepertinya jarang ya. Tapi nanti saya coba tanyakan atau diskusikan juga ke teman-teman yang lain apakah penelitian kuantitatif itu bisa instrumen penelitiannya dengan dengan data sekunder. Karena memang yang lainnya itu kan instrumen penelitian itu ada yang uji materi begitu ya. Ada yang dia itu ngambil dari data nilai rapot, misalkan prestasi itu kan nilai rapot. Nah, itu data sekunder juga sebenarnya. Nah, tapi itu disesuaikan dengan tema penelitiannya apa. Nah, kalau yang nilai rapot itu kan nilainya yang diambil begitu. Nah, kalau ini Mas Manap ini apa? Data sekunder apa yang mau diambil untuk tema penelitian apa? Jadi temanya itu, Bu, kan
pengaruh nilai akademik, pengaruh tingkat hafalan terhadap nilai akademik begitu, Bu. Oh, Jadi oh iya. eh, Oke, nah itu yang diuji itu adalah nilai rapotnya yang diambil, gitu. iya, Nilai iya betul. hafalannya. Betul. Nah, tapi Nah, apakah di sekolah itu ada rapot atau eh, kartu belajar siswa yang mencatat detail tentang apa namanya aktivitas penghafalan itu? paling adanya data ini Bu, tingkat hafalannya. Jadi berapa Mm-mm. juz yang sudah dicapai atau yang Oh, iya dihafal iya tuh. iya. Nah, itu kan ada datanya ya. Nah, itu berarti di ini, berarti di apa namanya disesuaikan. Jadi kan misalkan dalam satu kelas itu ada 20 siswa misalkan kayak gitu. Nah, eh, rata-rata siswa itu nanti ini bisa pakai analisisnya deskriptif menjelaskan begitu ya. Nanti dijelaskan dulu datanya dari 30 siswa itu dia dikategorikan dulu, Mas. Kategorikan dulu. Kalau yang ini memang banyak nih kalau yang tema seperti ini. Dan itu memang harus pakai data sekunder gitu ya. Karena dia instrumennya adalah untuk mencari tingkat prestasi dari nilai rapot gitu ya. Nah, jadi dikategorikan dulu. Misalkan ada 20 siswa, nanti yang tertinggi itu dia ada berapa banyak kayak gitu. Jadi di ini dikategorikan, kemudian ada yang terbanyak, ada yang rata-rata, ada yang terbawah. Yang terbanyak dia itu ada di surat apa gitu ya, ada di juz berapa. Kemudian nanti yang tengah-tengah rata-ratanya di apa, ada berapa orang, nanti dihitung itu. Betul-betul dihitung sendiri begitu ya. Kemudian yang terbawah itu ada di juz berapa, kemudian dia itu ada berapa orang jumlahnya, seperti itu. Nah, kemudian nanti tadi ada pengaruh apa tadi terhadap prestasi hafalan? Pengaruh nilai pengaruh tingkat hafalan terhadap nilai prestasi akademik. Oh, tingkat hafalan ya. Berarti Iya. tingkat hafalan itu indikatornya adalah seberapa sering si siswa itu melakukan aktivitas belajar menghafal gitu ya. Begitu, Mas. Jadi nanti tetap ada angketnya. Jadi angketnya itu diberikan kepada siswa tentang intensitas atau durasi lamanya melakukan belajar menghafalnya itu, Mas. Jadi tetap ada angketnya. Jadi diukur dulu, dibandingkan dulu intensitas dia menghafal dengan nilai hafalannya itu nanti dibandingkan gitu, Mas. Jadi tetap ada angketnya. Oh, jadi Nanti angketnya kan nggak nanti mesti banyak banyak hafalannya Bu ya, karena kan iya misalkan ini kan sudah 7 juz, 8 juz enggak ya Bu ya? iya kan ah sebenarnya tingkat hafalannya anak itu dipengaruhi oleh apa sih gitu kan ya? Apakah ada anak yang kemudian tiba-tiba bangun tidur langsung hafal? Pasti kan ada aktivitas belajarnya dulu toh dalam konsepsinya. Nah, itu makanya kita harus mengkonsepsikan setiap variabel itu, memahami konsepnya, kemudian yang kedua menurunkannya ke dalam indikator-indikator tersebut kayak gitu ya. Indikatornya apa sih yang membuat tingkat hafalannya siswa itu tinggi begitu ya? Apakah indikatornya karena waktu durasi menghafalnya panjang, apakah ada pendamping penghafalannya gitu ya, ataukah karena ada apa namanya studi hafalan di periode sebelumnya kayak gitu. Nah, itu perlu dicari tahu, Mas. Nanti untuk menghubungkan, oh, kalau yang nilainya besar, tadi kan dari nilai rapot ya dikelompokkan. Dikelompokkan tadi dikategorikan yang tertinggi ada di juz berapa, ada berapa anak. Kemudian yang rata-rata yang tengah-tengah itu terbanyak itu dia di rata-rata juz berapa dan ada berapa anak. Kemudian yang terbawah itu ada berapa anak dan ada di level juz berapa kayak gitu. Nah, kenapa sih ada kategori anak yang dia itu
eh, apa namanya, prestasi hafalannya beda-beda, itu dipengaruhi oleh apa gitu. Nah, oh ternyata dipengaruhi oleh intensitas belajar atau intensitas menghafalnya. Nah, maka tentu Mas Manap ini perlu membuat angket untuk mencari tahu, mendalami ke narasumber bagaimana caranya dia itu mendapatkan prestasi atau mendapatkan prestasi terhadap penghafalannya itu begitu. Jadi selain mengkategorikan data sekunder tadi, sebenarnya data sekundernya hanya dikategorisasikan aja. Nah, kemudian nanti harus mencari ke siswanya juga gitu, Mas. Jadi tetap dibikin angketnya. Kalau kata teman saya Bu harus pakai rumus interval buat nentuin batas bawah, batas atas. Iya tuh Bu. Iya, Berarti Bu, betul. maksudnya Betul. data sekundernya ya Bu ya. Betul. Nah, nanti itu dihitung aja paling atasnya apa, diintervalkan paling bawahnya apa, kemudian tengah-tengahnya apa. Nah, itu untuk mengolah data sekundernya, Mas. Tadi. Ya, baik Bu, Tapi baik. tetap bikin angket ya, tetap bikin angket saran saya. Karena ini tuh dipengaruhi oleh apa sih gitu kan. Gitu. Jadi tetap ada variabel dependen dan variabel independennya, begitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apakah waktu mata kuliah bahasa Arabnya sudah masuk? Sudah Bu, sudah lewat jamnya Bu. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari belajar kita pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada pemantik atas materi pada malam hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.